Kita punya uang, kalau hanya untuk makan nasi goreng seharga 50.000, yang seharusnya kalau diweleri dapat 5, enak itu di mana letaknya? Enak itu cuma di sini. Itu pun kalau sehat, nggak sakit gigi, nggak sariawan. Nah, coba kasih sariawan. Jenengan ambil chef dari luar negeri yang paling top dunia, datangkan ke sini. Jenengan sariawan, enak nggak? Nggak enak. Berarti enak nggak enak itu sebenarnya haknya Allah untuk memberikan kepada kita. Kalau Allah tidak ngasih haknya kita untuk dapat enak, nggak bisa. Berarti tadi kembali lagi kita harus berurusan dengan Allah. Makanya bisa makan enak itu sebenarnya bukan karena yang masak itu siapa. Yang masak siapapun sudah. Hanya nasi garam karena saking laparnya di tengah hutan ya enaklah enak. Asal tadi nggak sariawan, nggak sakit gigi. Lalu untuk apa? Kita sampai maaf ya buru ini. Saya punya teman itu buru bakso dari Kaliwungu sampai Limpung. Pertanyaan saya, dari Kaliwungu sampai Limpung itu berapa banyak penjual bakso? Kenapa harus sampai Limpung? Toh kalau dimakan selesai, sudah. Jadinya juga kotoran. Kalau ada informasi kita makan terus keluarnya emas, saya dikasih tahu. Emas batangan atau emas cincin misalnya. Saya dikasih tahu, saya tak ikut. Nggak ada. Kotoran sampah itulah yang disebut tadi lenyap. Nggak berbekas. Itu kalau makanan. Kalau bukan makanan, mobil, rumah, ya sudah. Kalau sudah nikmatnya diambil oleh Allah, mati ya. Paling yang guroyoan gitu sama yang masih hidup. Sedangkan akhirat itu bagaikan batu permata yang tidak akan hilang ditelan masa. Itu kalau dalam bahasa saya itu menerjemahkannya adalah apa? Sedekah. Makanya rizki itu apa yang ditelan tidak keluar. Kalau dia muntah berarti enggak, berarti rizkinya keluar. Akhirnya jadi rizkinya semut. Makanya saya sudah sering bilang, apakah uang yang kita simpan di bank itu mesti rizki kita? Belum tentu. Saya juga pernah cerita, teman saya makan sama saya, dagingnya sengaja terakhir. Nasinya dulu dia makan, dagingnya terakhir. Dia kira itu rizkinya. Tapi begitu selesai, dagingnya tinggal makan, sudah sampai bibir, jatuh. Artinya adalah bahwa walaupun sudah ada di depan mata, belum tentu rizkinya. Jadi kalau kita kumpul-kumpulkan itu belum tentu rizkinya. Itu yang harus kita pahami. Kalau saya ya menghadapi dunia itu biasa-biasa saja. Dapat uang ya biasa saja. Enggak terus seneng terus mau apa, punya rencana beli apa ini enggak ada. Terima duit ya wes. Kalau orang belajar memahami dunia itu enggak terlalu dipusingkan. Kenapa? Uang yang ada di bank saya misalnya itu belum tentu milik saya. Ya. Kadang lewat aja. Baru aja terima nih, baru masuk, belum ada 1 jam ada orang butuh. Ya udah keluarin. Karena apa? Tak pikir saya butuh apa? Enggak ada yang perlu dibutuhkan. Yang diperlukan apa? Enggak ada. Semua sudah sudah selesai lah gitu. Misalnya anak sekolah ya sudah bayar gitu kan, posisinya gitu. Kecuali kalau belum, lain lagi. Belum saya dapat ya tak bayarkan kan gitu kan. Tahu sudah kok. Kan gitu. Terus kemudian lah apa enggak untuk bulan depan? Nah, bulan depan ya ada rezekinya sendiri. Sehingga apa ya nyaman-nyaman aja. Enggak terlalu pusing. Lah apa enggak ditabung dulu Pak? Nanti kalau barangkali ada yang sakit, nanti untuk biaya sakit. Kamu sudah berpikir begitu, dikai sakit tenan. Dan biayanya ya untuk itu juga. Karena kita sudah berpikiran begitu. Dan faktanya ya ketika kita itu mendapati persoalan-persoalan begitu ya memang Allah kasih. Tinggal kita nanti caranya bagaimana mengambilnya. Nah ini yang paling penting. Kita belajar di sini nih, ya ilmunya seperti itu ilmunya. Bagaimana cara ngambilnya itu? Ya seperti tadi contohnya lillah ya kan, ketika kerja kemudian ada amalan-amalan tadi ngambil apa? Sampah, karena memang pekerjaan pokoknya sudah selesai. Lah itulah ya cara ngambilnya gitu Pak.